diisi oleh beberapa pemain Roy. Tim Vietnam yang juga cukup menggelegar, cukup mengejutkan penampilannya di season summer. Kali ini kita melihat beberapa tim cepat untuk merespon garis pesawat dengan turun dari pesawatnya. Camp Bravo tetap akan menjadi rumah bagi tim raksasa asal Malaysia, Celcom DJ Alliance. Mereka tidak perlu bergeser kemanapun dan nampaknya Celcom DJ Alliance adalah salah satu tim yang bisa memanfaatkan Camp Bravo dengan baik. Padahal Camp Bravo kalau kita ngomongin dibandingkan beberapa area lain bukanlah satu pilihan yang cukup sering diambil oleh tim-tim di skena e-sport. Tapi Celcom DJ Alliance sudah tahu bagaimana selanya untuk memainkan area agak sebelah kanan atas ini. Tapi itu sebenarnya ya tipikal yang gue udah sempat lihat beberapa kali diimplementasikan oleh tim-tim Malaysia, nggak cuma Celcom DJ Alliance saja, tapi Sam9 pun juga demikian. Mereka itu beberapa kali mempunyai drop zone yang cukup funky kalau kata gue juga, tapi mereka bisa untuk memanfaatkan hal tersebut. Tapi early engagement udah terjadi, pertemuan antara tim Talon versus tim E-Arena di sini. Acul bisa mendapatkan seorang Joker. I believe itu adalah 2 knockdown, bisa aja untuk di end. Tapi Yoru pun juga ter-knockdown dan langsung di end begitu saja oleh seorang Sakura. Sakura pun juga ter-knockdown, di end lagi. Talon masih menyisakan 3 pemain mencari NC2 sebagai last man. Ini low HP. Dia masih bisa selamat tapi tidak dari sergapan maut dari pemain Talon yang bernama Linux. Langsung menggelegar venue saat ini karena Talon mengeluarkan suara-suaranya menuju ke para pemain dari E-Arena, membuat E-Arena tak berdaya. Painan dimiliki oleh Talon dan Painan adalah tempat yang nyaman sekali di tengah dari Sunhawk. Menuju ke beberapa sisi lain mudah dijangkau oleh para pemain Talon saat ini. E-Arena memang sedari awal mereka sudah memiliki Painan, namun Talon juga memiliki tempat tersebut dan akhirnya pertemuan tak bisa terelakkan. Acul membawa tim ini menuju ke Painan karena kalau kita sedikit membahas tentang Acul, Kak Gendra juga dia bawa menuju tempat yang sama saat bermain di PMNC, sehingga kayaknya memang ini adalah gameplay yang dibawa Acul menuju ke Talon dan disepakati oleh para pemain-pemain Talon yang lain. 4 poin pertama, 4 poin pembuka bagi Indonesia. Ini sangatlah manis ya, dan juga of course ini akan menjadi sebuah statement tersendiri untuk tim E-Arena pula. Bagaimana Talon benar-benar maksimal dalam early engagement seperti ini dan juga mempertahankan drop zone seperti yang sudah dimention oleh Sanskui tadi. Namun di sisi-sisi yang lainnya, selain pertemuan antara Talon dan juga E-Arena tadi, masih belum ada gesekan yang lain yang terjadi di Sunhawk kali ini, karena emang mereka ini menyebar luasnya cukup seimbang ya. Untuk di semua sisi, Alter Ego pun juga dengan Voin Dangki yang berkali-kali bertegur sapa di bagian Pulau Alpha karena mereka berhasil atau mereka sudah bisa mengamankan camp Alpha-nya sendiri untuk tim Alter Ego, terus Hatin untuk tim Voin Dangki sendiri. Cuman early engagement nggak akan terjadi antara mereka berdua, despite sebenarnya circle pertama ini menuju ke arah bagian kanan, which sebenarnya menguntungkan satu tim yang tadi disebutkan oleh Sansku juga, yakni dari Celcom DJ Alliance, karena Camp Bravo masih berada di bagian dalam dari zona dan nggak butuh kemana-mana sebenarnya untuk tim Celcom DJ Alliance untuk di menit-menit awal seperti ini. Dan seperti yang tadi gue sempat mention, mungkin gue mau melanjutkan ya pembahasan mengenai beberapa drop zone, mungkin terkhususnya untuk tim Celcom DJ Alliance dan juga tim Sam9 ketika mereka mempunyai beberapa drop zone yang cukup funky. Mungkin awal ide tersebut keluar adalah karena mereka nggak mempunyai lagi tuh tempat-tempat atau drop-drop yang lain yang lebih hot lagi gitu, kayak bootcamp, kayak Painan of course, terus Pulau Alpha apalagi, karena kan kecil banget atau udah minim banget lah gitu area-area pertarungan yang bisa aja untuk dimanfaatkan oleh Celcom DJ Alliance, sehingga mereka mencari ide lain lagi maksud gua untuk bisa mencari drop zone-nya. Cuman mereka masih bisa untuk at least timing mereka ini ya, timing lootingan, timing mereka keluar dari zona tersebut, terus timing mereka rotasi, so far so good menurut gua, karena berkali-kali pula Celcom DJ Alliance dan juga Sam9 ini sampai ke bagian late gamenya dan gak jarang juga kita saksikan mereka bisa dapetin winner-winner chicken dinner dengan drop-drop seperti ini.
Untuk Selkom DJ Lion sebenarnya masih lumayan logis untuk mereka mengambil Camp Bravo karena itu ada di Pulau B, pulau yang paling besar yang ada di Sunhawk. Namun bagi Sam9 yang mengambil Nakam dan juga Same ada di Pulau C, ada sesuatu yang sebenarnya agak riskan sekali karena presentase zona menuju Pulau C sangat kecil saat kita melihat turnamen PUBG Mobile. Dan kenapa Sam9 berada di Same Nakam? Salah satu alasannya saat mereka mendatangkan IGL asal Indonesia yaitu Boboho. Sebelumnya Same Nakam diisi oleh MRPX yang juga dalangnya adalah Boboho. Namun saat ini kita melihat di saat Jimmy mendapatkan satu elim pembuka, Crown Elimination terbuka. Satu tetesan pertama masuk menuju rekening dari Selkom DJ Lion. Ini baru awal-awal udah mulai banyak eliminasi poin ya yang sudah dikantongi oleh tim-tim di sini karena memang mengingat ini masih Sunhawk dan pastinya keep in mind untuk kita semua, semakin banyak poin yang mereka kantongi semakin tinggi juga match point untuk esok hari. Tapi kali ini Sam9 bertegur sapa dengan tim BTR karena dalam perjalanan mereka rotasi, mereka dihalau perjalanannya oleh BTR. Maka Bigetron tidak hanya selesai di sana, Federales terus memberikan tekanan, tapi apa daya ternyata Federales harus tumbang terlebih dahulu. Bergerak menuju ke area berbeda. Kenny melemparkan sebuah granat, mempersiapkan dengan begitu matang, akan dilemparkan saat lagi. Inilah dia momen yang mendebarkan dan Federales mudah untuk dijangkau dengan granat tersebut. Kabur dua pemain Bigetron adalah upaya yang dilakukan oleh mereka dan granat kembali memberikan satu tekanan, tumbang lagi snap kali ini. Dua granat dari Kenny on point semua. Oh my god, tapi Kenny tinggal sendirian saja, last man standing seperti Hachi, sebatang kara. Dan pastinya dia gak akan luput dari atensi tim-tim yang lainnya. Namun ternyata di sisi yang lain pula ada beberapa pemain Rezi, salah satunya yang ditumbangkan. BTR pun juga I believe hanya meninggalkan satu pemain terakhir. Ya, sebuah hal yang di luar dugaan Bigetron. Terlalu mudah tadi pemain-pemainnya dijangkau dan terlalu mudah untuk mereka dikuliti satu persatu hilang menuju ke lobby. Misalkan yang terakhir, Zona kembali menuju ke sebelah kanan. Camp Bravo yang awalnya cukup remeh saat ini menjadi emas berlian permata yang dimiliki oleh Selkom DJ Lion dan harganya cukup mahal. Roy pun juga sebenarnya kayak gitu ya. Waduh, King Roy kita coy. Yang dimana untuk sementara waktu masih berada di posisi yang ke-13. Cuman karena memang seperti yang tadi sudah dimention oleh Sanskoy, Zona masih terus-terusan menuju ke arah bagian timur. Sehingga gesekan-gesekan yang mungkin terjadi di bagian barat ini akan kita saksikan dalam beberapa saat lagi. Karena pastinya kalian harus mengingat bagaimana drop antara Alter Ego dan juga Voindang yang tadi gue sempat sebutkan juga berada berdekat-dekatan. Gak cuma mereka berdua aja, tapi Boom Esports yang kali ini kalian saksikan posisinya mereka kan juga dari bagian atas ya gitu. Jadi dengan circle yang seperti ini, chance mereka untuk bertemu satu sama lain ini gak terlalu kecil. Kan terus berupaya untuk menggunakan kendaraan terlebih dahulu. Hati-hati jangan sampai nyangkut konbit kendaraannya, karena beberapa tabrakan menuju ke obstacle juga bisa mengurangi headsbar dari kendaraan tersebut, dan kita HP bar maksud saya dari kendaraan tersebut, dan kita bergeser ke arah yang lainnya memantau Swaps. Inilah dia Vampire yang saya masih percaya mereka ternyata hanya sebatas menyimpan strategi untuk di group stage kemarin karena terlalu jauh dari apa yang semestinya mereka pertontonkan. Sebuah hal yang di luar dugaan, Vampire belum mendapatkan winner-winner chicken dinner, bahkan mereka seperti bermain sendiri-sendiri saja. Di group stage, 2 hari yang mereka mainkan 12 match yang tidak memperlihatkan Vampire yang sejatinya. Point dan key, berbeda dengan Boom yang tadi sempat dibahas oleh Donaviska, keduanya bisa bertemu, bisa bergesekan di udara, maksud saya di utara, kenapa di udara? Di utara, tapi Boom menggunakan kendaraan, Point dan key berlari, sehingga jaraknya sekarang menjadi jauh antar keduanya dan peluang tersebut jadi cukup menurun. Udah mulai menipis ya peluang, cuman kalau misalnya ngomongin dari tim Vampire sendiri, dengan beberapa statement yang sudah dikeluarkan oleh Sanskoy, kelihatan banget kok bagaimana mereka masih berada di posisi yang ke-15 bottom tuh. Coba kalian bayangkan, ini bukan Vampire yang seperti kita saksikan selama ini, namun kita tahan terlebih dahulu karena Vampire ternyata berhasil untuk mengamankan last man standing dari tim Sam9. Kenny yang harus keluar dari game ini, nggak bisa kemana-mana lagi of course karena emang posisinya tadi udah ketahuan. Vampire pun juga
sangat unggul dari segi man-nya sendiri, man power-nya sendiri atau man advantage-nya sendiri, sehingga mudah saja harusnya eliminasi tersebut dikantongi oleh tim Vampire. Dan sekarang kita bakalan lihat ya San, kayak apakah mereka memperlihatkan permainan mereka seperti sedia kala atau ya masih santai-santai aja. Kuncinya adalah kalau Vampire memilih untuk bermain 4 orang bersama-sama dalam pergerakan, mereka akan kuat. Tapi jika mereka terpisah-pisah, itulah celah yang bisa dimanfaatkan oleh beberapa lawan yang lain. Dan ini udah kelihatan nih. udah kelihatan tadi masuknya bareng-bareng berempat. Yeah. Nah itu yang bahaya. Kalau mereka rapet mainnya berempat, ini yang sulit untuk dipecahkan celahnya oleh para lawan-lawan dari Vampire. Dan saat ini memang yang dipilih oleh Vampire, mereka bersama-sama, bahkan terpantau juga area Quarry diisi oleh last man standing dari Talon. Ada juga pemain Bigetron di dekat Quarry. Kalau dari berita yang saya dengar, Quarry ini awalnya adalah area yang begitu indah, Dona Fiska. Oke, Utopia. Utopia, Oke. area yang seperti paradise, Paradise. seperti Heaven, surga. heaven on Namun nampaknya pemerintah Sanhok memilih tempat tersebut dijadikan tambang. Oh, gitu. Sehingga memang akhirnya terbengkalai dan sekarang tidak ada penghuninya. Padahal awalnya indah sekali area Sanhok tersebut, yaitu di Quarry. Sangat disayangkan karena kawan saya bernama Jessica Jelly Azali itu belum pernah ke sana loh, ke Quarry. Sangat disayangkan. Beliau pengen banget ke Quarry. Tapi sudah rusak duluan karena dijadikan tambang. Benar. Area Quarry di Sanhok di PUBG Mobile itu adalah satu hal yang memang menjadi legenda tersendiri. Benar, karena sebenarnya ya untuk menuju ke arah Quarry ini nggak terlalu gampang. Betul, Karena kan betul. obstacle-nya tuh banyak banget Ya. gitu. Kalian bisa lihat bagaimana tirennya ini bergejolak juga. Terus mahal lagi sebenarnya ongkos untuk ke arah Quarry. Sayangnya memang kita tidak pernah melihat Quarry di saat sebelum dijadikan area tambang. Padahal kalau memang ternyata dijadikan tempat wisata akan lebih menjanjikan itu tempat. Menjanjikan banget, Quarry jujur. dijadiin wisata sih banyak yang mau ke situ, jujur. Kalau Jujur. infrastrukturnya bagus. Iya, tapi anyway kita akan melihat terlebih dahulu pertemuan antara tim Todak dan juga tim MHC. Dar-der-dor saja dua pemain tersisa dari tim MHC akan mencari pemain-pemain yang tersisa dari tim Todak. Satu yang masih sehat walafiat. Ternyata dijadikan dua. Brian berhasil heal up tapi low HP lagi. Dian begitu saja oleh tim MHC yang masih menyisakan dua pemain untuk saat ini. Dan kayaknya tim Todak harus keluar dari game ini. Lalu mudah Todak untuk pulang karena kalau kita membahas Todak selama 12 game yang mereka mainkan di group stage, mereka berhasil mengumpulkan 102 poin dan bertengger di posisi nomor 2. Namun saat ini kita melihat mereka hanya punya 2 poin di match pembuka. Ini adalah sinyal bahaya bagi Todak. Tidak boleh mereka kembali menuju ke tidak konsistennya seperti penyakit yang selama ini mereka rasakan. Iya, kalau misalnya roller coaster ini lagi turun lagi ya. Untuk mungkin nanti mereka akan naik lebih tinggi lagi. Cuman kita akan update terlebih dahulu mengenai posisi poin. Dan kita tadi sempat kelihatan oleh beberapa pemain dari tim Bumi Sports dan Konslet pun juga demikian. Kelihatan oleh Lamborghini dari The Xavier dan DN menjadikan eliminasi poin menuju ke arah mereka dan juga MEC ternyata yang juga mempunyai angle menuju ke arah mereka. Memantau saja Voke. Saat ini 100% kita melihat fight akan segera terjadi. Cloud, satu pemainnya, melakukan sebuah pendekatan menuju ke Selcom DJ Lion dan tembakan dilakukan. Redface kembali mendobrak namun Redface juga tumbang. Ada backup di belakang. 1 melawan 1 akan terjadi di sana. Sama-sama knockdown. Siapa yang akan lebih cepat melakukan respon? Namun ternyata Selcom DJ Lion juga memiliki pemain yang lainnya. Sudah mulai merapat. Backupnya cepat didatangkan oleh Selcom DJ Lion. Sementara Cloud tidak terlihat. Ada pemain-pemain yang membantu Redface di sana. Iya, ini ya awkward banget sih posisi dari pemain-pemain dari Cloud dan bahkan Redface untuk kedua kalinya karena memang mereka berjibaku di bagian pinggiran Blue Zone. Blue Zone pun juga udah nggak menggelitik lagi tapi udah menampol pemain yang bernama Redface ini. Namun so far masih belum di end, masih bisa untuk diselamatkan karena udah dibawa juga oleh rekan-rekan yang lainnya dan kayaknya regroup repost juga yang akan dilakukan oleh pemain Claw Slayer. Seakan buying time terlebih dahulu selagi Pepeng ditugaskan untuk bisa mengobrak-abrik atensi yang dimiliki lawan-lawannya.
Talon datang, 1 lawan 2, mudah saja untuk Acul mendapatkan elim semacam itu. Pemain sekali beracul dengan pengalaman yang begitu menjulang tinggi, mendapatkan 1 elimination dan ini adalah elimination nomor 6. Catat, elimination nomor 6 bagi Talon. Santai Bang Talon, santai. Ingat, besok Smash Rule. Tapi ya, nggak apa-apa. Selama itu untuk tim Indonesia, kita masih happy-happy saja. Tapi Close Players, mereka berhasil untuk revive seorang Red Face dan kembali dengan 4 punggawa. Pepeng kelihatan karena memang mengendarai bagi maksud gua bersama dengan Zaxi. Tiba-tiba aja mereka mau tuk Assalamualaikum menuju ke arah MEC. Tapi ternyata beberapa punggawa dari tim Close Players didor satu persatu. MEC tinggal seorang Amazal terbakar hidup-hidup dan akhirnya harus hengkang dari game ini. Memang mendapatkan 2 pemain MEC tapi ruginya harus ditukar dengan 2 pemain lain dan 2 pemain tersebut adalah 2 pemain yang mahal. Satu pendobrak mereka, yang kedua IGL mereka. Sehingga kali ini Zuxi mungkin akan mengambil kendali untuk membawa Klaus sampai ke late game. Lemparan granat terjadi di beberapa sisi. Vampire datang bersama-sama dan inilah bahayanya Vampire jika mereka sudah sadar. Mereka harus bermain bersama. Ada juga DX melakukan tembakan dan Klaus, 2 pemain mereka ditangkap dengan mudah. My Lord, Vampire dan juga di Xavier mereka berbagi eliminasi poin menuju ke arah Close Layer. Satu persatu dipretelin, tapi kali ini tim Talon kelihatan pula oleh mata dari seorang Nuzi karena memang posisi mereka sekarang berada berdekat-dekatan. Dari tim Vampire mereka mempunyai satu compound yang tadi dihuni oleh Close Layers dan tim Talon akan bergerak sedikit demi sedikit dari bagian tenggara. Sudah mulai merapat nampaknya beberapa player. Mereka mengambil garis zona. Berpikir garis zona tersebut akan membuat mereka bergerak bersama dengan zona. Dan Acul kembali melakukan aksinya. Kembali lagi DBS. M4 dia siapkan. FPP Mood melakukan tembakan. Tapi Acul tertangkap. Dibaca, diprediksi. Bagaimana cara Acul masuk menuju pertahanan dari satu pemain FaZe Clan, yaitu Zbull. Ini dia 2 pemain dari tim Talon yang udah low HP. Harus healing terlebih dahulu, tapi ada lontaran granat yang begitu indah dari seorang Zbull menghantarkan 2 pemain tersebut keluar dari game ini. Tapi ternyata mereka pun juga terpantau oleh adanya tim di Xavier karena memang stage sudah menunjukkan angka yang kelima sehingga pertemuan-pertemuan seperti ini tidak bisa lagi dihindari. Bahkan terjadi kembali, Superman melakukannya. Beberapa upaya selanjutnya juga diberikan. Namun memang tertutup angle-nya sehingga hanya akan menjadi upaya yang sia-sia saja bagi pemain dari Viking ini. Bahkan terus menguras peluru-pelurunya dan ini adalah buang-buang peluru dari Viking yang mungkin nanti akan menjadi penyesalan mereka di beberapa momen setelahnya. Namun kalau kita lihat ternyata Selcom Digila yang tiba-tiba masuk. Vampire juga ada di sana. Vampire masuk sebagai third party dan waktunya begitu tepat untuk Vampire mendapatkan keuntungan besar dari fight yang sedang terjadi. Selcom Digila yang masuk kembali satu pemain terakhir mereka. Geluk dilempar granat dan ternyata Xavier yang mendapatkannya. Tapi mereka masih menyisakan 2 punggawa dan kali ini harus berhadapan dengan pemain-pemain dari tim Vampire. Swaps tumbang karena memang terkena damage ledakan di sana yang dikeluarkan oleh pemain-pemain. Gak cuma di Xavier, ternyata ada tim FaZe Clan pula tuh nih, Kilo HP. Dia akan melontarkan sebuah granat menuju ke arah pemain dari tim The Xavier dan ternyata peluru-peluru terakhir yang nyangsang menuju ke arah Tony K adalah dari tim Vikings. Bahkan Boom juga memberikan beberapa pelurunya menuju fight tersebut. Wow, itu adalah fight yang begitu mahal. Fight yang melibatkan 3 tim raksasa di Asia Tenggara. Xavier, Vampire, Selcom Digila yang berada di satu tempat yang sama. Namun Xavier yang punya compound yang bertahan. Ini sebenarnya ya menguntungkan untuk tim Boom Esports. Karena kalau misalnya kalian lihat dari bagian medium mapnya, sedari tadi The Xavier seperti kita sudah saksikan, mereka mempunyai compound, mereka mempunyai zona pula. Klasik The Xavier. Boom Esports pun juga demikian. Walaupun sekarang mereka harus berjalan lagi untuk bisa masuk menuju ke arah dalam zona dan juga dijegal posisi mereka dengan tim FaZe Clan. Cuman dengan hengkangnya 2 pemain dari The Xavier ini sebenarnya menguntungkan untuk tim Boom Esports. Cuman kali ini update posisi mereka awkward sekali, gak akan diacuhkan oleh seorang Zbull kali ini karena dia akan ngelock angle menuju ke arah Boom Esports dan bahkan Zbull mendapatkan seorang Okta karena drop dia di posisi yang begitu jelek dan gak menutup kemungkinan satu persatu Boom Esports akan dikeluarkan. Okta justru menjadi cemilan yang mudah saja ditangkap oleh para pemain FaZe Clan. Keuntungan yang harusnya menjadi
satu hal yang dimanfaatkan justru kali ini menjadi sebuah lubang di pertahanan dari Boom Esport. Datang beberapa pemain West Clean, drop satu pemain, Gewi melanjutkannya menuju batu yang berbeda, terpisah-pisah saat ini. Dan ternyata Gewi tujuannya bukan untuk menyerang, tapi justru untuk menjadi tim rescue, menyelamatkan satu pemain. Untungnya confirm elimination didapatkan dan Mastery yang melakukannya Yami dengan sebuah granat. Seperti yang kita tahu, kualitas granat Yami kali ini masih gagal. Tapi Gewi udah membaca pergerakan granat tersebut. Dia bisa ngedodge granat mematikan tersebut. Cuman pastinya Yami tidak mau tinggal diam. Dia mau terus-terusan meningkatkan agresinya menuju ke arah pemain-pemain dari tim Fast Clan. Dan dia pun juga harus bergerak karena Blue Zone sudah mulai menghantui dirinya di bagian pundaknya kali ini. Gerak dari seorang Yami, lari dengan menggunakan DBS-nya melihat adanya dua pemain dari tim Fast Clan, tapi dia pun juga tumbang karena terkena damage yang cukup signifikan dan Boom Esports hanya meninggalkan last man standing Mastery. Bergeser menuju ke arah yang lain, Alter Ego merapat, memberikan sebuah tekanan menuju ke Viking yang membuat Viking tidak berdaya. Harusnya Alter Ego mendapatkan keuntungan besar sekali. Tim yang sejauh ini belum membuka keran elimination justru bisa sampai ke late game. Dan kita akan melihat seperti apa buah yang akan dipetik dari hal yang sudah ditanam oleh Alter Ego sedari early game. 4 pemain masih tersisa dari tim Alter Ego. Cuman tadi sih Mas Eri sebagai last man standing, dia ngedownload informasi yang dikirimkan oleh seorang Yami dengan begitu baik, sehingga lontaran granatnya maksimal banget dan berhasil untuk memulangkan pemain-pemain dari tim Fast Clan. Tapi kali ini adalah aksi dari last man standing dari tim BTR Federales. Oh my god, what a nasty nade yang datang dari dirimu. Dan dia nggak mau bertinggal diam saja, tapi karena memang tinggal sendirian dan adanya Blue Zone, sehingga dia juga harus keluar dari game ini. Alter Ego adalah tim Indonesia yang belum mendapatkan winner chicken dinner di 12 game pertamanya di grup stage. Namun saat ini peluang tersebut lambung tinggi untuk Alter Ego mendapatkan winner chicken dinner. Late game didapatkan oleh Alter Ego. Sementara itu di tempat yang berbeda, nampaknya Xavier mengumpulkan 10 elimination, namun tinggal menunggu waktu saja untuk Alter Ego mendapatkan winner chicken dinner pertamanya di season summer 2025. Congratulations Alter Ego. Mereka bak menunjukkan taji Alter Ego sesungguhnya seperti apa.